Halo, assalamualaikum, jumpa lagi di Ibu Cooking Channel. Di video ini kita lagi-lagi bikin nastar, tapi beda dengan resep sebelumnya ya. Nastar ini lebih gurih, lebih nyusuk, aromanya pun wangi ya. Boleh dibilang ya premium lah menurutku sih ya teman-teman. Karena rasa susunya kuat banget ya. Terus gurihnya itu sangat-sangat dicampur dengan gigitan nanasnya ya. Selain nanas yang manis, jadi perpaduannya lebih gurih, wangi, dan tentunya manis. Oke, boleh dibilang rahasia bukan ya? Enggak ada rahasia-rahasia teman-teman. Jadi aku tambahin apa? Susu skim, susu bubuk, dan juga bubuk creamer ya. Jadi lebih enak ternyata kalau ditambahkan creamer sama susu skim dan susu bubuk. Itu lebih mantep. Dan juga jangan lupa campurkan sejumput 2 jumput garam. Itu bikin rasanya lebih heboh ya, rasanya lebih enak tentunya. Dan jangan lupa memang butter menentukan ya, walaupun butternya mahal, tanpa 2 campuran bahan ini ya, si creamer sama si susu itu kurang mantap menurut aku ya. Jadi nggak cuman bahan satu yang good quality, tapi tentu dibantu oleh bahan-bahan lainnya. Oke teman-teman, ini aku pakai tepung terigu mereknya Ninja ya, Bogasari yang protein rendah. Kenapa disangrai dulu asal ngebul aja? Karena ternyata kalau disangrai dulu itu ngilangin juga udah lama di plastik kemasan kan ya, jadi lebih keras aja cookiesnya itu ya, lebih lembut juga. Dan ukurannya 300 gram aja. Ini ada 150 gram total ya, butter Holman sama royal crown dengan 80 gram gula halus sudah kita mixer sampai ngembang. Ini dia rahasianya, ada maizena maizenanya 40 gram, susu denko 1 saset 20 gram, susu skimnya 40 gram, creamernya 40 gram. Itu diaduk semua, lalu campurkan ke tepung terigu yang udah diayak ya. Jadi ketika disangrai wajib ayak lagi sampai semua bahan tercampur rata, bahan kering. Dan untuk pengadukan aku lebih suka pakai tangan karena bisa merasakan kelembaban dari adonannya ya. Kalau adonannya kurang agak lembek dikit, nanti terlalu agak kering sedikit. Jadi aku lebih suka adonan itu agak lembek. Maka dari itu bisa kita tambahkan sedikit atau kekurangannya ya, butter. Kalau tambahkan butter lagi, kita bisa menentukan ya konsistensi kelembaban adonannya itu sampai seberapa. Jadi enaknya pakai tangan itu kita bisa ukur ya teman-teman. Masih kering atau agak ngeprul dikit, itu berarti kurang butter ya. Kalau tambahkan butter lagi, dia akan lebih basah, lebih lembab. Cirinya gimana? Kita tekan aja agak lembek, nah itu berarti udah cukup kelembabannya. Oke, itu sih ya kenapa pentingnya pakai ulen tangan. Karena pun satu resep aku paling maksimal bisa cuman di 300 gram aja ya. Ini aku tambahkan sekitar 40 gram Holman butter. Jadi aku cuma pakai royal crown dan Holman butter. Lihat teman-teman, kelembabannya sudah oke, baru kita bisa timbang. Wajib ditimbang ya untuk takar ya, sedengan lah ya. Ukurannya itu minimal 3 gram, jadinya lebih kecil nanti si cookiesnya. Kalau maksimalnya di 5 gram aja kalau aku. Biasanya kalau di atas 6, 7, 8 itu lebih besar ya nastarnya. Selera aja, cuman kalau ukuran toples itu sedangnya pas di 5 gram aja teman-teman. Dan ini kita siapkan selai nanas. Selai nanasnya pun bikin sendiri ya. Kalau nanasnya itu warnanya udah kayak hampir mirip dengan gula merah, berarti dia udah tua, nanasnya udah kayak jadi wajik gitu ya. Nah ini udah bisa tahan lama. Kalau nanasnya masih warnanya agak kuning terang ya, itu kurang mateng, nanti bisa lebih cepat jamuran nastarnya, walaupun di dalam ya teman-teman. Maksudnya kalau bikin nanas, selain nanas juga harus
betul-betul matang banget gitu. Dan kalau kelembabannya itu bagus ya, dipulung begini pun cepet banget dia halus tanpa pakai lama-lama ya, 1 detik 2 detik udah langsung dia mulus ya. Kalau kering ya gampang retak, makanya perlu tambahkan butter biar tidak retak. Wajib lembab adonannya. Dan ini wajib api kecil. Kalau saya suka pakai api kecil, lebih tenang aja, mau nyambi kemana-mana agak lebih santai. Jangan pernah pakai api sedang ya, nanti malah jadi melebar nastarnya, karena full butter teman-teman. Kecuali pakai margarin atau butternya sedikit, atau nggak pakai butter, aman-aman aja ya, dia kokoh. Tapi kalau teman-teman full butter, butternya lebih banyak ya, dipanggangnya nanti dia melebar kalau pakai api sedang atau besar, apalagi ya, jadi pada gepeng nanti nastarnya. Dan untuk olesannya ini wajib banget diolesi ketika pada hangat-hangat aja, lebih lebih cepat meresap ya kuning telurnya. Dan ini udah olesan kedua kalinya. Kalau ini yang aku pakai olesan, nastarnya udah dalam keadaan dingin, jadi agak belepotan ya, seperti ini. 2 kali oles teman-teman. Biar glowing gimana, pakai minyak goreng sedikit aja ya. Kalau misalnya nastarnya retak-retak gimana, berarti matangnya enggak 80% nastarnya. Tunggu sampai 80% ya, sudah di bagian bawahnya itu sudah pada kering semua, udah enggak ada butter yang kelihatan ya, berarti butternya udah ngeresap, berarti udah kering. Itu udah bisa kita keluarkan dan kita oles ya, itu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah retak gimana, diolesin lagi 2 kali 3 kali oles, nanti retaknya udah ketutup otomatis. Dan ini yang contoh dalam keadaan hangat-hangat ya, nastarnya ketika dioles tuh langsung menyerap ya teman-teman, tanpa belepotan kemana-mana. Oke, dan ini wangi sekali ya. Udah aku tambahin total susu bubuknya itu kurang lebih 60 gram. Lebih mantap lagi jadi 80 gram ya, dari total tepung 300 gram. Aroma susunya itu rasanya pun gurih, apalagi ditambah creamer ya. Creamer ini bikin mantep lah menurut aku ya, lebih tambah gurih gitu. Oke teman-teman, nastar susunya sudah kita kemas. Selamat mencoba.